ikut ditutup, tapi berarti bakal ada yang tertukar. Oh iya, chip udah ditutup ya ternyata buat sekarang. EVOS yang gak mau ngambil chipnya berarti. Ya, Mereka yang kayaknya bakal, wait. Padahal di minggu yang, di leg yang pertama mereka yang bawa chipnya gak sih? Ketemu sama Selena Yunshin. tapi sekarang malah mereka yang kena ininya ya, Iya. kena batunya. Oke, Cici Cici. dulu. Buat Randy berarti. Atau fleksibel? Bermain back to basic dulu sih. Fleksibel boleh. Karena waktu itu sempat kita lihat ya, Erlan yang membawakan Cici gold lane dan Yep. sempat lebih cepat untuk connect ke area dari Turtle. Ya tapi terlepas kayak gini akan ke Yusun kembali, langsung aja dicaplok. Yunshin dulu aja. Langsung gas Masih ada lagi sih Ruby, harusnya. masih ada Lapu-Lapu, Iya. masih ada Lunox Harit. Itu bisa jadi combo yang dinamis banget, terutama buat Toy. Iya ya, jadi pilihan ke area junglernya memang lumayan variatif nih untuk bisa diamankan terlebih dahulu head to head di area mid lane yang juga sepertinya akan sedikit diperebutkan. Because I saved my nation Shin from deh. falling apart. Mungkin hero utility dulu boleh nggak sih? Biar nggak terburu-buru langsung ngebuka semuanya gitu kan. Ya, Lapu-Lapu. Ini juga fleksibel kan, karena seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya Lapu-Lapu, hero yang bisa ngezoning langsung ke Erlannya jadi lebih kelihatan gitu. Cuma nggak beda berarti ini dari game pertama ya untuk dua pick ini ngebuat mereka masih bisa ngemainin power yang kurang lebih sama lah dengan game pertama. Early-nya bakal kuat dengan adanya Lapu-Lapu, Yusun juga. Tapi Chusin yang bakal langsung jadi prioritas utility power yang justru mereka ambil di awal dan Lancelot kah? Karena untuk head to head ya. Kayaknya boleh sih buat sekarang Lancelot atau mungkin Hayabusa boleh jadi pertimbangan. Atau jangan-jangan mereka bakal punya plan lain nih. Semenjak tadi Yusun-nya emang bener-bener punya penguasaan map. No, Mereka simpen dulu ya, Gatot Kaca. Gatot Kaca, ini Buat power. KYY. Ya, Avatar of Guardian yang bakal cukup powerful. Jadi kayaknya EVOS sekarang udah mulai ingin bermain dengan team fight. Karena game pertama coba untuk pick off, Among the gagal planes exists di early game. Dan sekarang harusnya lebih stabil sih buat early-nya. Berhadapan dengan Nif, ini jadi satu pertanyaan juga. Harus mulai mengeliminasi pilihan kepada hero-hero yang jalan kaki. Mungkin banyakin yang punya efek dash. Landingnya juga sih, dia menangkan lawan Zuxin. Iya. Lebih jauh jarak dia untuk farm. Dan option untuk itemnya juga lebih banyak buat sekarang Yves. Apalagi dengan adanya slow evac. Sir, Ada what's efek your immobilize command? juga dari real world Team is manipulation. banning. Itu yang nanti bakal ngeganggu EVOS dengan rotasi mereka. Karena kalau nanti ternyata Gatot Kacanya hanya untuk defensif, ini agak ngerugiin sebenarnya. Oh iya sih. Harus bisa bermain dengan agresif ya. Dan sekarang Fanny yang juga ikut tereliminasi karena opsi jungler yang masih terbuka. Satu lagi mungkin karena Lancelot. Tapi ada potensial ke arah tank jungler nggak bro? Dengan Zuxin menurutku agak-agak sedikit tertutup sih. Kecuali kalau emang ternyata mereka bawa post off gitu. Yang nanti memperkuat mereka dengan tank jungle-nya jadi nggak ada masalah kalau itu. Iya ya, tapi ya damage yang harus mulai diperhitungkan sih. Nggak bisa langsung mengamankan tanpa adanya pertukaran dari segi damage. Dan Yusun Shin dari Versik memiliki 75% win rate dari total 16 kali pick. 16 Sepanjang karir loh, ini sepanjang karir ya. Iya udah pasti ya, ini menjadi hero yang lumayan bisa dipegangan. Iya. Jadi pegangan banget buat Versik. Terutama ketika dia udah tahu juga power dari Yusun-Shin yang sekarang nih. Yang udah sempat kena revamp juga. Dimana turtle ship-nya itu bisa dia gunakan sekaligus traceless-nya juga. Jadi lebih bisa mengancam. See value in me? Wah, Fredrin ya, tetap ada satu potensial yang nggak mau dibiarkan terbuka. Jadi mereka lebih memilih untuk head to head. Ya udah dengan Lancelot masih bisa, Hayabusa juga masih ada. Sebenarnya kalau ngomongin ke arah assassin dan itu akan cukup berbahaya juga ketika bertemu dengan Yves di belakang. Aku Bisa malah masuk. mikir ke Guinevere sih karena ada Zuxin. Oh menarik. Ya, Zuxin Guinevere ini kan combo yang lumayan dinamis sebenarnya. Iya. Dan gampang buat dijalanin juga, kayak tinggal lempar satu nanti tinggal di follow pakai Valadric Wayam. Menarik sih kalau lihat kombinasi yang Highlight. sempat dibawakan juga. Ya high loss ya, membiarkan lapu-lapunya tetap fleksibel. Biar nanti bisa ketebak nih nanti matchup EXP-nya seperti apa. Apakah butuh satu gold laner fighter juga untuk bisa mengimbangi, karena Ruby masih ada, Lunox juga masih ada, Haritnya anyway di ban. Cuma dengan Hylos berhadapan dengan Cici ya harus hati-hati juga sih. Karena nanti zone out power dari Cici ini juga nggak main-main dengan damage yang bisa dia pegang. So, dua pilihan terakhir dari EVOS untuk melengkapi output damage yang masih jadi pertanyaan. Dan Cici yang akan ada di area XP atau gold nih? Makin ciut lagi sih pilihan. Si EXP sih kayaknya. Kayaknya ya, dari yang aku lihat ya, dengan adanya Hylos juga. Pasti dia bakal memperkuat di bagian setup turtle-nya dan Joy. Wah,
yang diambil ternyata. Masih ke arah Ruby assassin. sebagai penutup. Ini Ya, ini pilihan nekat banget dan bagus banget Ruby disimpan di akhir. Ya makanya kan emang tujuannya terakhir biarin Iya. lampu-lampunya fleksibel. Lampu-lampu bisa di gold lane. Iya. Dan kalaupun emang butuh satu gold lane fighter lagi, masih ada Ruby, masih ada Iya. Lunox. Daripada Lunox mengambil resiko, ada Joy juga lawannya, mendingan Ruby. Dan Ruby itu tadi jadi stopper. pilihannya adalah Joy keluar. Ya Joy duluan. Dan sekarang ada satu efek sisi lagi. Iya itu bakal ngerepotin banget. Bakal repot banget sih Joy-nya. Dan Iya. Ruby, spell farmnya scaling sekarang. Jadi Iya. semakin lebih lama, semakin mendekat level 15, persenan spell farmnya akan semakin lebih deras. Tanky banget ya berarti yang ingin dibawakan oleh RRQ juga karena udah ada high loss di bagian depan dan 2 fighter di kiri dan juga kanan. Wah. Ngebuat EVOS harus berusaha lebih keras dengan output damage yang akan diandalkan ke arah Joy dan mungkin ke arah Granger. Yap, jadi untuk sekarang di leg yang kedua dari derby klasik kita 1-0 sudah diambil oleh RRQ di game yang kedua menjadi kesempatan untuk EVOS. Akankah mereka bisa menyamakan kedudukan atau leg yang kedua akan sama ceritanya seperti leg yang pertama. Jadi langsung saja MPL Arena kembali sekali lagi pada Suaraja. Wow, dan ini dia kita akan langsung menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam game yang kedua dengan banyaknya perubahan dan perombakan di tangan EVOS. Mereka membawa typical team fight yang cukup powerful dan juga di area roamer yang lebih agresif bisa dibilang dengan adanya Gatot Kaca di tangan seorang Ki. Ini kalau kita ngomongin soal Gatot Kaca ya, dia kan jatuhnya anti geng kan sebenarnya hero-nya. Yep. Jadi AOG ke belakang, revitalize, untuk bertahan hidup. Buat Pede. sekarang kayaknya main ofensif. Oke, cukup pede tadi Ki. Dengan unbreakable dihajar maju loh Prof. Tuh, iya ya, menghadapi 3 pemain sekaligus. Cuman masalahnya ternyata ya output damage dari RRQ di awal pun ini nggak boleh di underestimate, Pak. Aduh revitalize juga kayaknya bakal kalah ya karena high loss loh di awal game. Adu pukul agak sedikit ngerepotin sebenarnya buat Gatot Kaca karena high loss. Dia punya penurunan dari attack speed. Dan itu yang sedikit merugikan karena pasif dari Gatot Kaca itu mengandalkan sekali basic attack-nya dari Gatot Kaca sendiri. Iya, Dan tadi Yusin nyolong-nyolong sekali ngasih damage juga Prof gitu Iya. loh. Nggak bantu-bantu gitu loh. Itu dia perbedaan damage-nya kan, ada gap-nya di sana. Karena kayak 3 lawan 2 jadinya di mid lane. Tetap ikut-ikutan juga ya. Dan kalau ngelihat ke arah kedua belah sisi side lane pun masih dalam kondisi yang aman gitu. Diam-diam dan itu dia ada satu first blood yang berhasil diamankan oleh Albert. Satu eliminasi awal yang akan sangat menguntungkan. Renz lagi-lagi terkena ganking di early. Bahkan itu bukan ganking ya, karena satu solo pick off aja hanya membutuhkan Albert seorang diri. Iya, tapi emang timingnya pas ya. Dengan bantalan yang didapatkan dari area jungle, dia langsung datang dengan 4 Rhythm of Joy. Dan itu yang membuat Rin sedikit pick off. Tapi anyway, dia mendapatkan level yang keempat, jadi dia tetap punya reward manipulation. Ya, jadi kontes di area turtle sebenarnya masih bisa kita lihat antara kedua belah tim. Tapi Yap. Dagon, Wah itu dia kembali strateginya. Brad Fighter langsung keluar dengan vengeance yang diaktifkan. Revitalize kali ini. Bisakah Resnya bertahan walaupun turtle-nya tadi berhasil diamankan pula oleh pergerakan versi yang cukup baik. Sementara sekarang Albert akan masuk agar ada damage yang bisa diantarkan. Sementara itu Albert masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage yang begitu menyakitkan. Dan Hidok berhasil diambil. secara poin eliminasi ya ada 2 poin yang sudah dipegang oleh EVOS. Tapi mereka harus merelakan satu objektif turtle, bro. Ya, nggak ada masalah sebenarnya. Karena emang objektifnya dari awal juga bukan ke area turtle, melainkan mungkin bisa ke retake-nya aja untuk turtle-nya. Sekarang kalau kita lihat dari mungkin rondelnya dulu sih yang dari tadi aktif banget ya untuk bisa melakukan ganking dan mencari pertukaran point kill. Ini yang mungkin harus diperhatikan juga karena RRQ lebih berfokus untuk memberikan ruang bagi Versik karena emang nantinya Versik di mid game akan sangat-sangat bisa nge-carry the game. Sementara untuk Albert buat sekarang ya emang dia harus bisa mengimbangi dulu nih pattern farm dari Versik karena kalau ngomongin ganking Versik lebih mudah, dia tinggal buka mountain shocker aja. Iya, memang kalau kita ngomongin secara team fight, ini ada perbedaan yang lumayan signifikan. Apalagi ngomongin area of effect. Glorious Pathway dengan reward manipulation yang tadi sempat bisa ngebuat dari EVOS lumayan ke pressure di area perebutan objektif. Tapi ya sama halnya untuk kedua belah sisi side laner yang masih belum memberikan pressure. Ini dia total assist di MPL ID 2200 dari Albert sepanjang karir dia. Set banyak banget ya. Oh iyalah, dia main dari season 6, 2200. udah 10 season dia. Wow. Dan ya ini angka yang tinggi yang mungkin bisa ditambahkan lagi berarti di game kedua kita. Apalagi dengan tipikal hero eksekutor nih, hadirnya Joy di tangan Albert. Ini dia nih yang mungkin bakal dicari juga ya. Karena RRQ-nya juga belum mendapatkan window untuk mencari point kill. Mereka lebih memanfaatkan untuk team fight besar nanti dengan adanya reward manipulation.
Ada yang Glorious Pathway juga. Dan jangan lupa Mountain Shocker karena buat sekarang Toy-nya udah punya War Axe. Ini bakal jadi sinyal sih harusnya untuk melakukan team fight paksa di bagian top lane. Fight berlima lebih tepatnya. The Expanding River. Ini yang akan membuat RRQ connect lebih gampang. Yep. Iya, dan itu juga yang kita tunggu ya untuk melihat kalau misalnya diadu nih 5 menghadapi 5 pemain. Siapakah yang akan lebih unggul secara posisi, secara keputusan juga. Karena untuk area tertentu dipegang, I'm offended. Yep. Sementara tadi terlihat dengan Donald Wolf King langsung dikeluarkan. Sementara sekarang idoknya tadi berhasil langsung ditarik ke bagian belakang dan Erlan yang akan join mulai ke dalam pertempuran. Real Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran yang tepat berada dalam satu area begitu saja. Mengilatkan karena Res. Dan Res menjadi korban yang pertama di dalam pertempuran tersebut. Tapi lagi-lagi mereka ngedapetin objektif turtle yang kedua. Keuntungan untuk RRQ kah, Bro? Yap. Berhasil lagi menarik nih. Idok. Sengaja ada trade aja sih mungkin ya dari RRQ. Karena ingat tujuan mereka adalah untuk memberikan ruang bagi Versik. Mereka ingin membiarkan Versik farming dengan leluasa. Biar nanti ada gap gold antar junglernya. Walaupun Albert mendapatkan beberapa kill participation, tapi di sini emang ya tugasnya Albert untuk bisa mendeliver damage di early game dengan Joy. Dan sekarang pertemuan. Oke, apa yang terjadi? Di mana Emo dan tadi dikeluarkan. Bahkan sekarang apa terlalu dia nggak connect karena siapapun. Tapi pertempuran kembali terjadi dalam ada River. Ada konser tunggal yang langsung dikeluarkan oleh Albert. Masih berusaha untuk bisa langsung menyajikan ke arah beberapa player dan juga mengatakan damage-nya. Mengakibatkan Toy. Hilang di dalam area tersebut. Satu kejutan yang sebenarnya dibuka oleh RRQ dengan I'm offended yang connect karena 2 pemain sekaligus. Tapi ya masih ada spell yang bisa ngebantu EVOS untuk lepas dari kejaran tersebut. Dan bahkan mereka yang sekarang pegang keunggulan outer turret atas. Ini lumayan berbahaya loh kalau udah dipegang sama Erlan. Dan react dari Ki bagus banget menurutku tadi. Kalau yang notice ya, tadi dia AOG-nya menuju ke Erlan. Tujuannya biar nanti dia nge-cover Erlan-nya karena pasti kalau kena serang kayak tadi, Dan sekarang pecah lagi loh Prof. Ada real world manipulation langsung dikeluarkan. Albert masih selamat. Revitalize dibuka. Tindakan perlindungan dari Yankee. Bisa engage aja ya berarti ya. Cuma buat ngeprox beberapa battle spell. Tapi nggak ada yang ngeprox juga di bagian mid lane. Kayaknya bakal cuma jual beli serangan aja. Sampai nanti ada satu flicker yang bakal ke-trigger. Dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Randy berusaha untuk bisa mengejar ke arah Idok. Karena Idoknya langsung terpisah dari kerumunan rekan-rekannya. Namun Res sebagai belakang datang untuk bisa memberikan sebuah backupan sakit banget. Damage yang dihasilkan oleh Randy. Itu cicilan yang benar-benar menyakitkan bagi seorang Idok. Karena dia adalah high loss loh. Tapi di hadapan Cici memang udah nggak terlalu tanky lagi dan harus sudah mulai mengumpulkan item-item defensifnya dalam posisi turtle sekarang udah mulai menjadi perebutan dari kedua belah sisi. Randy di bagian depan. Yap. Itu dia, ada pertempuran yang akan terjadi. Namun sekarang Crimson Backup dikeluarkan sedikit lagi. Resnya berhasil mendapatkan karena roda. Namun Resnya terpisah, turtle-nya berhasil diamankan. Namun kali ini Idoklah yang terpisah dari rekan-rekannya. Hanya menjadi korban selanjutnya dan Nivos masih berburu. Double kill sudah bisa dipegang oleh seorang Erlan. Kita nanti bakal lihat apakah dengan Skypierce yang sudah ada di tangan atau belum yang bisa menjadi stacking maksimal di tangan EVOS. Karena berbahaya nih ketika Erlan udah dikasih makan. I'm offended. Berhasil menarik Albert tapi Albert masih bisa kabur. Udah pasti ya, masih susah juga buat take down Albert dalam keadaan kurang damage. Nah ini nih ruangnya mulai terbatas sekali bagi RRQ untuk bisa mendominasi beda dengan game yang pertama. Dimana dengan pencurian dari satu turtle tadi, lihat dampaknya. EVOS langsung punya gold lead yang begitu jauh. Dengan trade yang dari awal kita lihat, kill dan kill yang ditabung. Sehingga sekarang pecahnya ada di turtle yang ketiga. Ya, dan Ruby udah nggak bisa narik sembarang orang sih. Berkali-kali kita ngeliat Emomedet yang malah jadi kerugian dan Res. Oke. Tadi mencoba Harusnya aman untuk sih, gak ada memberikan objektif. ofensif ya. Iya, harusnya gak ada objektif. Jadi ya ultimate-nya bakal jadi ultimate yang dibuang begitu aja. Mungkin untuk desain gauge, mungkin untuk memisahkan team fight. Tapi ya dalam kurun waktu 15-20 menit ke depan harusnya Brave Fighters-nya bakal siap lagi. Nah ya, masih bisa kembali lah ya setidaknya untuk kontes Lord selanjutnya. Tapi kita nggak pernah tahu ada inisiasi yang langsung dibuka. Ya, dan itu dia real world manipulation dibuka. Mendadak I'm offended. Menarik ke arah Randy namun sekarang apa terlalu Guardian. Tepat berada di tengah dari pusaran. Ada defensif yang dimiliki oleh RRQ. Sini sedikit lebih tersisa Randy. Masih sempat untuk kabur. Namun pada berbeda ada aksi pengejaran dilakukan oleh Albert. Tidak ada korban jiwa, tapi jadi satu pertanyaan besar juga. Apakah itu satu ultimate yang memang direncanakan dari Glorious Pathway dan juga real manipulation yang cukup dini bisa aku bilang? Mereka udah nebak aja sih Nevin jatuhnya. Mereka udah nebak di sana. Mereka udah pre-move gerakan dari teman-teman EVOS yang ada di ambush bagian kanan.
Jadi makanya mereka langsung ngebuka reward manipulation, mereka coba buka dengan Glorious Pathway. Tapi ternyata EVOS-nya udah langsung kabur duluan sebelum terjebak. Iya, yang ngebuat akhirnya sekarang mungkin mereka nggak terlalu ready nih di sekitar area Lord. Karena udah banyak banget source skills yang terbuka efek Idok, out. yap itu dia. Idok berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Lord sudah berhasil langsung dipancing saja oleh pemain dari EVOS. Sementara sekarang Res yang masuk lewat belakang dengan Prefector langsung dikeluarkan. Tapi malah Idoknya langsung panggilan dengan satu spot. Donald Walking tadi udah terlihat di dalam tubuh dari Toy. Ada reward 15 langsung dikeluarkan. Tapi tempat berbeda malah Persika menjadi korban. Bahkan sekarang coba lihat. Hanya ada 2 player dimiliki oleh RRQ Osi. 3 pemain yang berhasil di take down dalam posisi Lord tersedia. Outer turret mid lane udah berhasil dihilangkan dan Ki akan langsung memberikan zoning out maksimal di area terdepan. Karena fokus dari Erlan yang langsung benar-benar tajam banget ke bagian belakang untuk mengincar damage dealer, bro. Wah ini dia, untuk EVOS aku no comment. Targeting mereka manis banget. Yap. Mereka udah tahu siapa targetnya, mereka kejar Versiknya terlebih dahulu, Rinsnya yang diganggu dipaksa flicker. Untuk RRQ sebuah pertanyaan, siapa targetnya? Kita nggak ngelihat satu suara atau satu mata dari RRQ yang emang targeting member EVOS. Dan terlihat kalau dari replay dengan jelasnya teman-teman, Yeah. dimana target mereka ya udah mereka mau makan depan dulu. Mereka punya Granger, mereka pengen Erlannya mendapatkan stack Skypierce tambahan. Tapi lihat target dari EVOS. Setelah mendapatkan Idok, mereka langsung beda-beda targetnya. Yang satu menuju ke Versik, yang satu tutup ke belakang. Toy-nya ditumbangkan, dan sekarang mereka dapat Lord. Keuntungan yang didapatkan sama EVOS berlipat ganda. Ya, dan gak cuma Lord sih, tapi sepertinya Holy Defense ini bisa dipegang lagi oleh teman-teman dari EVOS karena langsung dive in juga Lordnya bersama para pemain EVOS yang masih belum mau mundur. Aduh sakit banget Resnya mau tidak mau Prefector harus dikeluarkan. Sementara sekarang Erlan sempat menggunakan Rondo dan sempat menggunakan Dead Sonata. Oh, itu bahaya banget loh. Kalau misalkan miskalkulasi sedikit ya, kena efek Skypierce itu Res bisa tumbang. Iya. Ya, terlalu mengerikan dan concentrated energy juga sekarang udah dipegang sama Albert. Ngebuat output damage sebagai eksekutor bisa lebih maksimal lagi dan clearing power yang dipegang oleh EVOS juga sejauh ini berjalan dengan sangat lancar di 11 menit pertama, bro. Udah pasti ya, 6.000 gold lead dipegang sama EVOS. Keuntungan yang emang udah didapatkan dari awal dengan point kill yang ditabung. Mereka unggul dari segi big fight-nya. Walaupun ada 2 turtle yang diamankan RRQ, tapi mereka nggak siap untuk fondasi awalnya. Point kill. Yang dimana ketika mendapatkan point kill bisa dapetin objektif secara gratis. Dan itu yang dicari sama EVOS. Ya, posisi Idok yang emang selalu terhancam sih dari tadi sebagai high loss. Ke depan ketemu Chusin, ketemu Cici juga. Ya repot ya. Agak berat ya untuk bisa bertahan atau setidaknya ngebuka momentum dengan Glorious Pathway-nya. Meskipun secara itemization memang udah ada Radiant Armor. Tapi ya damage dari Randy ini masih sangat maksimal karena dia juga gak kepikan sama sekali. 3-0-5 bagi seorang Randy. Ini harus nungguin untuk Versiknya terlebih dahulu sih. Versik punya Legend Sword, mungkin dia akan langsung menuju Karma Malefic. Tapi sejujurnya untuk Randy yang udah punya Oracle, dia bener-bener susah banget buat di-kill. Sekalipun harus di-kill ya, ini kayak harus 5-5-nya loh yang menekan ke arah dari Randy. Agar dia bisa kena burst. Tapi ingat, gak ada tipe burst. Tipenya bener-bener kayak pelan tapi pasti. Dan itu bakal dijawab sekali dengan Vengeance. Serangan dari Rins, DPS. Serangan dari Versik juga begitu. Mungkin ada burstnya sedikit dengan adanya Blade of Despair. Ya. Tapi nggak setajam yang mungkin Marksman yang biasanya kita tahu dengan Trinity. Iya sih, cukup berbeda ya kalau membandingkan antara DPS dan juga burst damage yang bisa diberikan. Apalagi untuk sisi gold laner-nya juga ngebawain fighter seperti Ruby. Dan kita ngelihat berkali-kali pun Toy dengan inisiasinya ini kadang menangkap ke arah orang yang kurang tepat. Ngebuat justru mereka yang makin terkejar lagi dan harus ditumbangkan. Dan let's see, dengan objektif yang akan muncul sebentar lagi, apakah ini waktunya untuk RRQ bisa melakukan kontes? Ada dia targeting. Yang kita udah sempat lihat dari awal pas draft pick. Kita lihat Ruby. Bagus banget buat ngejawab Joy. Tapi kita belum melihat aksi dari Toy untuk menghentikan Albertnya dari tadi. Dan zone out juga udah mulai lakukan dari berbagai arah ya. Free Randy sih harusnya, dan juga free. Roundel. Iya. Free banget. Kalau RRQ kontes udah pasti EVOS bakal langsung react. Oke, Idok dipaksakan untuk bisa mengeluarkan ke arah satu lagi. Cross pathway dan sekarang pertempurannya mendadak terpecah di dalam area tersebut. Coba lihat apa yang akan dilakukan tapi reward manipulation. Waduh. Langsung saja memberikan sebuah coveran tapi double kill didapatkan pula oleh Erlan. Bahkan sekarang masih ada satu play terakhir triple kill. Looking for Maniac. Tapi masih ada Kia menjadi korban pula. Triple kill di tangan Erlan, 7 total. Angka keramat yang hari ini kita perbincangkan. Apakah akan menjadi kunci kemenangan dari EVOS karena dipaksa lagi? Konser tunggal tepat
berada di dalam defensive area. Tapi shutdown pun tercipta, hanya menyisakan Versik sendirian. Oh, sendirian. Bukan jadi hal yang baik karena Webinin akan segera masuk lagi. Yap, dan ini dia dipaksakan ke game yang kedua dan langsung ditutup. 1-1. Membawa kita kepada game yang ketiga. Tidak akan melihat skor pasti untuk salah satu tim. Tapi ini menjadi pembuktian bahwa sang Raja Hutan masih punya kekuatan tersembunyi mereka yang akhirnya bisa dikeluarkan di game yang kedua. Wow, pick Ruby yang kita kira awalnya akan merepotkan Albert. Ya. Berbanding terbalik, tidak ada target. Tidak ada. Dari RRQ tidak ada koms kah? Yap. Karena aku merasa